Kamera roll. Action. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya di Pantai Arung Dalam. Yang mana kali ini kita berada di rumah teman kita, si Bang Wanto. Ya, kita akan sedikit mengulas cerita tentang Pantai Arung Dalam dan sejarah-sejarah yang ada di Pantai Arung Dalamnya maupun di desanya, Bang. Apa sih Arung Dalam itu? Oke Bang Radi, jadi sebelum kita ngobrol panjang lebar, kita ngupi-ngupi dulu. Ini untuk kameramen Mas Rey, jangan lupa ngupi Mas Rey, ambil dulu. Makasih. Oke, siap. Oke. Jadi tekenang kentu. Jadi kalau untuk Arung Dalam sendiri awalnya tuh nenek atau kami dulu tuh ngape pacak namanya Arung Dalam. Kalau kita main ke Arung Dalam tuh kita lihat di belakang tuh ada arung atau jurang. Dalam gitu. Dan jurang tuh lumayan dalam. Kalau untuk di wilayah Bangka sendiri mungkin tuh jurang yang dalam lah untuk sebuah desa, ya kan. Jadi dari jurang itulah mungkin muncul nama desa kami ini, Desa Arung Dalam. Untuk jurangnya itu berapa meter kira-kira kedalamannya? Kalau untuk kedalamannya itu dia tidak rata, dari misalnya dari ujung sebelah timur nih. Jurangnya ketinggiannya bisa sampai 10 bahkan belasan meter. Terus sampai ke ujung sebelah barat, maka jurangnya semakin rendah. Jadi kalau kita lihat nih, kalau kita jalan dari Kobak ke arah Pangkal, itu nanti akan ada bibir pantai di sebelah ujung sebelah barat Desa Arung Dalam. Jadi jurangnya nggak tentu, nggak rata tingginya gitu. Jadi yang di ujung Ardal ini udah bukan jurang lagi. Iya, bukan jurang lagi, udah rata sama laut. Udah pesisir pantai. Nah, kalau untuk yang di ujung Ardal sebelah barat tuh memang ada satu tempat wisata namanya Pantai Kembang Kemilau. Pantai Kembang. Jadi kalau orang lewat dari Pangkal ke Kobak atau dari Kobak ke Pangkal, pasti ngeliat yang namanya pantai itu, karena memang lokasinya strategis, pinggir jalan. Jadi orang-orang berhenti, orang-orang letih bermotor, banyak yang singgah sebentar untuk sekedar istirahat bayi. Jadi untuk di Kembang Kemilau itu apa sih keunggulan wisatanya? Seperti yang ku bilang tadi, keunggulannya karena memang lokasinya strategis di pinggir jalan raya, jalan provinsi. Jadi tidak perlu effort lebih untuk ke pantai itu sendiri. Jadi kita lewat jalan besar baik, parkir mobil langsung di tempat, kita lampai di pantai. Dia perlu masuk jalan yang kotor-kotor. Terus pantai pun nyaman, bersih, rindang macam tuh. Jadi pengendara yang dari jauh, umpamanya dari Kabuali mau ke Pangkal Pinang, nggak perlu lagi cari tempat Nggak perlu. pantai lagi, Deh. langsung ke situ aja. Nah, itulah nyamannya di pantai kami itu. Kita singgah baik di pinggir jalan, warung makan ada, tempat bersih, teduh, lengkap lah pokoknya. Kenapa bisa dinamakan Kembang Kemilau gitu? Oke, jadi awalnya tuh kita sebut cemane biar awalnya pantai itu orang-orang pacak jadi ingin singgah di situ. Jadi dulu tuh kalau zaman-zaman Belanda dulu, mungkin orang-orang tua dulu nyebutnya semukel. Semukal tuh apa? Semukel nih orang-orang zaman Belanda dulu kan yang pertama-tama menggali timah di Bangka ini kan. Terus timah itu penggelapannya atau di penyelewengan timah lah istilahnya kan. Nah, penyelundupan timah tuh biasanya kapal-kapal orang Belanda itu singgahnya di situ. Makanya dulu kalau orang-orang sekedar ngelimbang di pinggir pantai itu masih banyak timah dulu, Bang. Jadi sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang udah nggak ada lagi. Nah, mulai dari situ kan ada bekas lalu lalangnya. Baru kan dibikinnya di pinggir jalan raya gitu kan. Jadi penambang ilegalnya mungkin agak takut gitu.
untuk kembang kemiraunya ada nggak sih mistisnya atau kejadian-kejadian aneh yang ada di pantai tersebut? Kalau untuk kejadian mistis sih mungkin ada lah ya. Cuma mungkin karena sekarang udah rame, jadi mungkin mereka yang minggir. Kalau dahulu itu kita sebut aja namanya, ada kalau mak-mak kami dulu bilang itu diwu. Diwu. Mm-mm. Apa itu diwu? Aduh, merinding. Wow. Diwu ini ceritanya dia itu perempuan, rambutnya panjang sampai ke kaki, Sepaha. enggak sampai tanah. Jadi kalau dia berjalan, merinding. Kalau dia berjalan, bekas rambutnya itu nyeret di tanah. Jadi bekas rambut si Diwu Diwu ini. berbekas di tanah juga. Dan dia ini biasanya berjalan dari ujung pantai yang di sebelah barat, dia jalan terus sampai ke sebelah timur. Jadi si Diwu ini dikatakan penunggu. Bisa jadi seperti itulah. Jadi untuk si Diwu ini bisa ketemu sama warga apa gimana? Dia ini, kalau cerita dari kakek saya dulu, kalau dia memberi wajahnya ke kita, Ya. kita udah nggak bisa lari lagi, istilahnya kita langsung pingsan di tempat. Makanya kalau ada masyarakat yang ketemu, itu biasanya dia memalingkan wajahnya, jadi hanya kelihatan rambutnya yang panjang. Tapi untuk masyarakat itu umumnya udah tahu semua. Kalau cerita ini tuh memang mungkin adalah beberapa orang yang lihat, tapi istilahnya cerita ini memang udah beredar di masyarakat orang dalam sendiri. Terus untuk nama Kembang Kemilau itu sendiri, kalau kawan-kawan pernah atau sering main ke pantai kami itu, yang agak sebelum masuk ke kampungnya itu, ya yang dekat tubuh Ya, itu ada air mengalir. air yang mengalir ke laut gitu. Air yang mengalir ke laut itu namanya air kebang. Bukan sungai kan? Bukan, itu tuh awalnya mungkin sejenis koala. Jadi disebutnya sama masyarakat itu air kebang. Kembang. Terus untuk kemilaunya sendiri, jadi kalau kita pagi-pagi di pantai itu, ketika matahari terbit, air lautnya itu berkilau. Makanya disebut pantai Kembang Kemilau. Selain pantai Kembang Kemilau, apakah ada lagi cerita rakyat yang menarik di situ untuk kita ulas? Kalau cerita rakyat, nggak tahu benar atau enggak, cuma ini mungkin legenda lah ya, dari cerita orang tua-tua dulu. Kalau di Arung Dalam itu dulunya ada kerajaan. Jadi kerajaan ini kalau nggak salah itu anaknya kerajaan Sriwijaya. Ada raja yang dulu memimpin, namanya orang-orang bilang Lelap Jungor. Lelap Jungor. Kenapa disebut Lelap Jungor? Karena dia punya jungor atau moncong seperti babi yang panjang. Jadi ceritanya itu dulu si raja ini suka makan usus ayam. Jadi setiap hari itu dia minta sama dayang-dayangnya usus ayam, terus dia mau makan setiap hari. Sampai suatu hari si dayang ini lagi nyuci usus ayamnya di Sungai Guntung itu. Ya, di sungai yang besar ya. Di Sungai Guntung. Jadi si ususnya ini hanyut, terbawa oleh arus ke laut. Jadi si dayang ini panik, dia mikir gimana caranya supaya raja nggak marah, tapi dia tetap bisa makan usus kan. Ya. Jadi dilihatnya si dayang ini sambil ngelamun di pinggir sungai, dilihatnya ada cacing nipah itu kan besar-besar, kayak besar, kayak usus ayam itu kan. Diambillah oleh si dayang ini cacing-cacing tersebut, dihidangkan ke si raja. Jadi kan cacing ini makanan babi nih. Ya. Biasanya kan babi berkeliaran di pinggir-pinggir sungai makan cacing itu. Jadi dihidangkan, rupanya si raja ini suka sama cacing Iya. dengan si dayang tadi. jadi suka, kok beda gitu kata si raja kan.
biasanya makan usus ayam nggak ini, nggak seperti ini. Rasa enak ini. Lebih enak yang ini. Jadi si Raja ini suka, tiap hari dia minta sama si Dayang mau usus yang ini. Nggak tahu kalau itu cacing kan sebenarnya. Jadi sekian lama makan cacing itu terus, akhirnya si moncong raja ini perlahan-lahan memanjang, mirip seperti babi. Si raja tadi. Makanya disebut Raja Lelap Jungor. Lelap Jungor. Jadi itu dulu kerajaannya, adanya di perbatasan Arung Dalam sama Guntung. Di pertengahan. Kalau kita lihat dulu sebelum kita ini adanya proyek pemecah ombak, Ya. itu ada beberapa puing-puing bangunan, kita nggak tahu entah itu bangunan lama atau apa, mungkin sisa-sisa dari kerajaan lah ya. Cuma sekarang udah nggak ada lagi karena udah tertembok itu proyek pemecah ombak itu. Jadi Bang Randi mungkin sampai itu baik cerita kita mengenai Arung Dalam dan Pantai Kebang Kemilau dan legenda-legenda lah ya. Ya. Jadi makasih untuk rekan-rekan dari Ica-Ica, kameramen, ada Mas Rey, ada Bang Tungau. Intinya makasih lah bersedia datang undang ke Arung Dalam. Bang Randio. Siap. Jadi untuk teman-teman yang mau mengundang kita untuk bercerita, untuk berbagi pengalaman nih, hubungi aja kita, DM aja atau komen di YouTube kita, TikTok Mas Rey kita di Ica-Ica Podcast. Mungkin cerita kita sampai di sini bersama Bang Wantonya. Terima kasih Bang Wanto udah berkenan mengundang kita dan teman-teman dari Ica-Ica Podcast. Untuk waktunya kita sampai di sini. See you.